وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hal yajibu alal ummi irda'a walidiha? Apakah wajib seorang ibu menyusui anaknya? Apakah wajib seorang ibu menyusui anaknya? Ittafaqal ulama ala annahu yajibu 'alal mar'ati irda'a waladiha idza ta'ayyanat murdi'an lahu bi an kana la yaqbalu ghairu sadiyiha. Para ulama sepakat bahwasanya seorang ibu, seorang wanita wajib menyusui anaknya jika si anak tidak mau menyusu kecuali dari ibunya. Kalau ini sepakat. Au kana al-walid ajizan an istijari zi'ra, atau si ayah si anak ya itu tidak sanggup untuk menyewa wanita lain untuk menyusui si anak. Begini ikhwah, anak lahir, kemudian entah apa yang terjadilah perceraian antara sang istri dengan suami, ibu dan ayah, ibu dan bunda dari si bayi tersebut, terpisahlah mereka. Nah, permasalahannya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, si bayi ya ini kan harus disusui oleh ibunya. Permasalahannya si ayah tidak sanggup untuk menyewa wanita lain menyusui anaknya, tidak punya uang. Atau bahasa kita tidak punya uang untuk beli susu formula gitu lah kira-kira. Maka otomatis tidak ada cara lain selain satu cara, yaitu si ibu wajib untuk menyusui anaknya. Hanya dialah satu-satunya ya makanan yang bisa diambil yang bisa dikonsumsi oleh si anak. Ya, au kana al-walid ajizan an istijari zi'ra turdi'uhu, atau si ayah enggak sanggup untuk menyewa seorang wanita yang bisa menyusui si anak. Au qadira walakin lam yajid di'ra, atau si suami, si ayah sanggup tapi masalahnya enggak ada wanita yang bisa disewa untuk menyusui si anak. Atau bahasa kita juga sekarang enggak ada pula di tempat dia susu formula.
begitu. Susu yang dijual belikan untuk si anak misal ini. Maka dengan demikian wajiblah bagi si ibu untuk menyusui si anak. Wakhtalafu fi ma wara'a dzalik. Adapun selain daripada itu para ulama berselisih pendapat, ya. Jadi ikhwah, para ulama sepakat apabila si bayi tidak menerima susu yang lain selain dari susu ibunya, maka si ibu wajib untuk menyusui anaknya. Atau si ayah tidak sanggup untuk menyewa wanita untuk menyusui anaknya, atau tidak sanggup untuk membeli susu formula, miskin, fakir, maka si ibu wajib untuk memberikan menyusui anaknya. Atau bentuk yang ketiga, yaitu dia punya dana untuk menyusui anaknya, untuk menyewa seorang wanita untuk menyusui anaknya, atau membeli susu formula untuk anaknya, tapi permasalahan tidak ada, maka mau tidak mau harus ibu lah yang harus diwajibkan untuk menyusui anaknya. Jadi uang sewanya itu diberikan kepada si ibu. Taib. Adapun selain daripada itu, para ulama berbeda pendapat apakah wajib ataukah sunnah. Wakhtalafu fi ma wara'a dzalika fa dhahaba jumhur ila adamil wujub bid-dalil, dan para ulama berbeda pendapat, namun jumhur para ulama menyatakan tidak wajib dengan dalil askinuhunna min haitsu kantum min wujudikum wa la tudarruhunna lidayyiqu 'alaihinna. Tempatkanlah mereka para istri, ya, mereka wanita-wanita yang menyusui tersebut di mana kalian tinggal, min haitsu sakantum min wujudikum, yang sedapat kalian, wala tudarruhunna lidayyiqu 'alaihinna. Janganlah kalian menyempitkan mereka, janganlah kalian membahayakan mereka dengan cara menyempitkan hati mereka, maksudnya para wanita-wanita yang menyusui anaknya. Wa in kunna ulati hamlin, apabila mereka yang sedang hamil, fa anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahunna. Apabila mereka sedang hamil, maka nafkahilah wanita tersebut hingga mereka melahirkan. Artinya begini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ini bicara yaitu terkait dengan wanita hamil yang sudah dicerai oleh suaminya. Ya. Wanita hamil yang sudah dicerai oleh suaminya. Jadi bukan istri yang hamil. Kalau dia status sebagai seorang istri, sudah jelas suami wajib untuk menafkahinya. Nah, ini wanita yang sudah hamil ikhwah. Yang hamil yang dicerai oleh suaminya. Di mana dia sedang mengandung anak si suami. Ya. Dia sedang mengandung anak si mantan suami. Ini bagaimana? Maka si wanita tersebut berhak untuk mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Mengapa demikian ikhwah? Karena dia sedang menjalani masa iddah. Wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadha'na hamlahunna. Dan wanita yang hamil maka masa iddahnya sampai dia melahirkan anaknya. Semua wanita yang dicerai oleh suaminya, semasa dia menjalani masa iddah, maka dia berhak untuk mendapatkan nafkah kebutuhan hidup dari suaminya. Laki-laki yang menceraikan istrinya masih sebagai suami, ya, masih sebagai suami. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna, dan suami mereka lebih berhak untuk merujuk mereka. Ya. Kata rujuk ini tidak akan mungkin ada kecuali setelah jatuhnya talak. Demikian. Seperti misalnya seorang istri hamil 1 bulan, entah apa yang terjadi, qadarullah masyafa'ala, suaminya pun menjatuhkan talak. Ya, suaminya menjatuhkan talak. Maka setelah jatuh talak, di hari jatuh talak, disitulah dia mulai menjalani masa iddah. Terus sampai kapan masa iddah berakhir? Sampai dia melahirkan. Di masa iddah yang sedang dia jalani ini ikhwah, suami ini masih suami dia. Jadi ya statusnya ya dia nggak apa-apa, nggak pakai jilbab depan suaminya, nggak ada masalah. Demikian ikhwah. Dan dia masih berhak untuk mendapatkan sandang, pangan dan papan, nafkah sandang, pangan dan papan dari suaminya. Maka di sini disebutkan askinuhunna min haitsu sakantum. Ya, tempatkanlah mereka di mana kalian tinggal. Min wujudikum, di mana kalian dapati.
Beda halnya dengan sebelumnya. Wal mutallaqatu wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutimma radha'ah. Kemudian di sini disebutkan wa 'alal maulud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi si ayah si bayi, dia harus memenuhi kebutuhan si ibu yang menyusui tadi yang sudah dicerai, ya, yang sudah dicerai, yaitu kebutuhan sandang dan pangan saja. Papan tidak. Kenapa? Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada kajian lalu, karena talaknya sudah talak bain, ya, sudah talaknya talak bain. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Makanya yang di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum bahwasanya wanita yang hamil dia masih terus berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya walaupun dia sudah ditalak oleh suaminya. Ya, sampai hatta ya wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna. Maka kalian wahai para suami nafkahi mereka hatta yadha'na hamlahunna sampai mereka melahirkan. Fa in arda'na lakum, apabila yang bayi yang dikandung tadi sudah lahir dan dia menyusui untukmu, ya. Jadi si wanita yang dicerai oleh suaminya ini menjalani masa iddahnya sampailah dia melahirkan. Kalau dia sudah melahirkan, berarti kan sudah habis masa iddahnya. Ya. Kalau sudah sampai masa iddahnya, maka dia tidak lagi berhak mendapat nafkah, sandang, pangan dan papan dari suaminya. Suami sudah tidak lagi dikatakan suami, tapi sudah dikatakan mantan suami. Demikian. Kalau suaminya mau rujuk, mantan suaminya mau rujuk setelah masa iddah berakhir, maka harus dengan akad pernikahan yang baru. Makanya di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Apabila si wanita yang sudah habis masa iddahnya tadi dengan melahirkan anak, kemudian dia memulai untuk menyusui anak, maka fa'tuhunna ujurahunna, maka bayarlah upahnya. Jadi wanita yang seperti ini bukan istri. Kalau istri ikhwah enggak perlu si suami bayar upah. Ya, enggak perlu. Karena kebutuhannya semua dipenuhi oleh suami, sandang, pangan dan papannya. Tapi karena ini wanita yang sudah dicerai oleh sang suami, jatuh masa iddah, selesai masa iddahnya selesai yaitu ketika dia melahirkan anak, maka setelah itu tidak ada dia punya hak lagi untuk mendapatkan nafkah, sandang, pangan dan papan. Tapi dia akan menyusui anak si suami, si mantan suami ini bagaimana? Maka dia masih berhak untuk mendapatkan apa? Mendapatkan nafkah berupa, ya ibaratnya bagaikan dia berhak mendapatkan upah untuk menyusui si bayi. Karena bayi ini kan juga termasuk anak si suami, si mantan suami. Demikian. Fa'atuhunna ujurahunna. Maka berikanlah kepada mereka upahnya. Wa'tamiru bainakum bil ma'ruf. Udah, kalian musyawarahkanlah berapa upahnya. Demikian. Ya. Kalau bahasa kita enggak upah lah namanya, nafkah ya, nafkah. Demikian ikhwah. Jadi karena si istri ini sedang menyusui si anak ya, maka suami berikanlah nafkah kepada upah ya. Kalau bahasa kita sih nafkah ya, nafkah. Kalau bahasa Al-Quran upah, artinya mengapa dikatakan upah? Dikarenakan uang ini dikeluarkan dikarenakan si bayi yang masih menyusui. Kalau dia sudah tak menyusui lagi, udah habis ceritanya. Ya, demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa'tamiru bainakum bil ma'ruf. Bermusyawarahlah kalian. Berapa kira-kira? Berapa nih kalau bahasa kita ya? Berapa sebulan abang berikan? Misalnya ya berapa sebulan abang berikan nafkahnya untuk menyusui si anak ini, si bayi? Ya nego-nego lah 2 juta, 3 juta, 4 juta terserah. Ya. Demikian. Intinya bermusyawarah lah. Jangan sampai otot-ototan ya. Jangan sampai yang istri si mantan istri meminta menuntut terlalu tinggi. Aku bang kalau enggak 8 juta aku enggak mau. Ya suami enggak sanggup. Inilah yang disebut dengan la tudarra walidatum biwaladiha wala mauludul lahu biwaladi. Janganlah seorang ibu itu menyusahkan si ayah melalui dengan cara tidak menyusui si bayi. Kan susah si ayah, gimana ya?
Ini anak perlu susu seorang ibu, sementara si ibu minta upahnya besar sekali sampai 8 juta. Ini dikatakan la tudor. Ya. Demikian ikhwah. Jadi nego-nego lah, bagus-bagus lah gimana musyawarah anak kita. Ini kan walaupun kita bukan lagi suami istri, tapi kan ini anak-anak kita. Kalaupun dia sehat-sehat, kita yang melihat dia sehat. Ini anak kita berdua. Ya, walaupun kita tidak lagi ada hubungan suami dan istri, tidak, sudah terputus hubungan kita. Tapi anak kan anak kita berdua, nego lah berapa. Ya. Jadi janganlah si ibu berkesempatan untuk memeras suami. Ya. Demikian. Atau karena suami sangat cinta dengan anaknya, atau karena si istri sangat sayang dengan anaknya, yang sebenarnya dia kalaupun enggak diberi upah, dia pasti akan susui. Dan ini umumnya ibu tuh begini. Ya. Dia kalaupun nggak diupah nggak apa-apa, yang penting dia menyusui anaknya, dia dekat dengan anaknya. Ini umumnya ibu ya, ini umumnya. Melihat seperti itu suami pun, kalau mau kau susui, kalau nggak aku bawa. Wah, Masya Allah, nggak ada pakai upah-upah, nggak ada pakai nafkah-nafkah. Padahal si ibu tuh sangat butuh dengan nafkah ini. Demikian, ya kan dia perlu makanan, perlu protein, ya untuk bisa memproduksi air susu. Makanya Allah katakan di ayat yang telah kita bacakan tadi, la tudarra walidatum biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Janganlah seorang ibu memudaratkan, menyusahkan si ayahnya si bayi melalui dengan cara tidak menyusui si bayi, tidak mau menyusui si bayi. Dan juga janganlah seorang ayah memudaratkan si ibunya si bayi dengan cara melarang si ibu untuk menyusui si bayi. Makanya di sini ayat ini dikatakan wa'tamiru bainakum bil ma'ruf. Udahlah kalian bermusyawarah dengan baik. Wa in ta'asartum, kalau memang susah juga untuk mendapatkan kesepakatan, ya sudah, fasaturdi'u lahu ukhra, carilah wanita lain yang bisa menyusuinya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Qalu idza kana al-irda' wajiban lakallafaha syar'u bihi wa innama nadiba laha irda' li anna al-laban al-um aslah lit-tifli wa syafaqat al-um alaihi akthar. Mereka mengatakan bahwasanya apabila seorang ibu menyusui anaknya itu hukumnya wajib oleh syariat, tentunya syariat akan mengatakan wajib. Di sini enggak disebutkan wajib. Ya. Wa inna nadaba laha al-irda, di sini hanya menganjurkan, ya, menganjurkan. Karena mengapa ikhwah? Karena air susu ibu itu lebih baik untuk anak dan menunjukkan rasa sayang seorang ibu terhadap anak lebih besar. Wa dhahaba ba'dul ulama ila annahu yajibu 'alal sebagian ulama menyatakan wajib, yajibu 'alal ummi irda'a waladiha. Wajib seorang ibu untuk menyusui anaknya. Li zahiri qauli ta'ala wal walidatu yurdi'na auladahunna, berdasarkan zahir dari ayat wal walidatu yurdi'na auladahunna, dan kaum ibu adalah mereka menyusui anaknya bi'tibari amrun fi suratul khabar, karena di sini hanya berita para ibu menyusui anaknya, ini berita, tapi sebenarnya makna implisit dari ayat ini wal walidatu liyurdi'na auladahun. Hendaklah kaum ibu tuh harus begitu. Hendaklah kaum ibu tuh mau menyusui anaknya. Hendaklah mereka menyusui anaknya. Jadi ini yang kita sebutkan kemarin, yaitu al-khabar yufidul insya. Pernyataan tapi di dalamnya ada perintah. Dari sinilah ikhwah, inilah pendapat yang dirojihkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah.